Hati yang keras ini yang paling puncak. Hati-hati, ini yang saya bilang, hati-hati. Hati keras itu perlahan-lahan akan menjadi batu. Dan tadi saya bilang bahayanya, batu sudah bisa dihancurkan, tapi ketika Tuhan pun tidak bisa menghancurkan hatimu, ingat, kematian yang akan mengakhiri hidup saudara. Dengar baik-baik. Kalau saudara masih kepala batu, masih ada kesempatan kita selama di dunia bertobat. Tapi kalau sudah mati, itu hati batu itu bawa dengan kuburan juga dari batu. Artinya lupu mayat itu dicor dengan batu juga, supaya sekaligusnya cocok. Ini harus cocok di pengkuburan, cocok cor dengan batu supaya jadi batu semua. Kira-kira begitu. Kan nanti kan Firaun begitu. Nah, coba kita baca sebagai ayat terakhir. Saudara lihat. Hati-hati sekali jangan sampai kita sampai di titik ini ya. Berfirman kepada Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Supaya apa saudara? Sebelum saya bahas ini, saudara dengar ini. Berfirmanlah Tuhan. Saudara ingat ini ayat ini bagus ini. Ini bagus. Saudara dengar saya. Di awal Tuhan berfirman untuk omong dia jadi baik, betul ya? Betul ya? Saudara harus bedakan ada dua firman minimal. Satu dia omong supaya lu jadi baik. Yang kedua dia omong supaya maaf, lu dapat hukuman. Dan ini sudah tidak ada tawar menawar. Tadi firman itu supaya dia jadi baik. Dari batu jadi lembut, dari keras jadi lembut. Waktu dia omong tujuannya itu. Tapi kalau maksudnya kita masih menikmati itu hatinya batu, dia akan kasih tinggal sampai Anda mati. Dan keputusan tidak ada lagi selain hukuman mati. Sudah baca ini. Supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Terus lanjut, cepat-cepat supaya kita selesai. Ayat 28, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta, orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, mati semua. Kalau saudara beda, lalu apa beda dengan peristiwa di awal Tuhan memanggil orang Mesir? Bedanya di sini, dia tegur, ya toh, ya kambing mati, domba mati, kan begitu. Kalau saudara baca kan begitu toh, binatang-binatang mati, betul toh, tanah tidak subur, air pahit, begitu kan? Lalu akhirnya dia hantam satu lagi, sudah ambil dia anak. Jadi seolah-olah 10% saja dia tegur, walaupun itu sudah keras, tapi di akhir, oh sudah bisa lagi, tutup semua. Apa artinya kematian datang? Saya kasih tahu. Ada orang kan biar pikir gini, sudah apa beta hidup keras hati, sudah apa nanti kalau beta surasa biar mulai sakit-sakit, nanti bebuk hati. Kalau Anda punya prinsip itu, ingat, ini Firaun itu kan sempat sadar toh. Tadi kan sempat sadar toh, panggil Musa, bilang Musa, beta sadar. Tapi ulang lagi, akan ada waktu Tuhan berkata selesai, tidak bisa. Waktuku untukmu sudah selesai di sini. Nah persoalannya, waktu itu kita tahu dia akan selesai, Mesir akan selesai waktu melewati Laut Merah, betul? Sudah jelas. Oh nih, kalau saya jadi Firaun, kayaknya kita mau mati di sini. Jadi langsung saya jadi Firaun, saya bilang, Bapak, tadi batu, sekarang jadi kerikil, kerikil sekarang jadi ongol-ongol, sudah mungkin lembut sekali, bisa. Tapi masalahnya saya tanya saudara, batasan untuk saudara tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Ini masalahnya. Ini ada tetangga saya baru menikah dan istrinya nangis begini, saya sedih. Istrinya nangis bilang gini, Bapak ternyata lu kasih pakai cincin hanya 1 tahun. Mereka baru menikah 1 tahun, suaminya meninggal. Dia bilang begini, Bapak kalau hanya kasih pakai beta cincin 1 tahun, sedih. Tapi saya dapat pelajaran. Istri saja tidak tahu batas sampai kapan hati keras itu dikasih kesempatan berubah jadi lembut. Itu istri yang tidur sama-sama tidak tahu. Anda pun tidak tahu. Kalau saya tahu besok saya akan mati, saya akan lembutkan hati saya, walaupun saya akan keras hati. Nanti kalau Tuhan bilang, Jer, 24 Mei 2025 itu hari ulang tahun saya, kamu akan saya panggil, maka 23 saya akan bikin bye-bye, istri saya kasih makan bakso, anak-anak saya beli baju semua supaya besok mati masuk surga. Itu kan saya. Tapi masalahnya saya tidak tahu. Ini pun yang harus Anda pikirkan baik-baik. Sampai mana kalian, saudara saya mau bawa ini hati batu? Sampai kapan? Tahukah kita punya jalan hidup? Tidak ada. Ini yang paling mengerikan dari semua teguran.
yaitu kematian. Makanya dalam kekristenan, maaf, kita tidak kenal doa arwah. Karena sekali Tuhan bilang maut, tidak ada lagi bilang, Bapa, kasih kesempatan saya. Contoh di mana? Lazarus dan orang kaya. Sumati, orang kaya bilang, kasih air, tetes di sini, Tuhan saya bisa. Tolong kasih tahu saya pun saudara yang lain supaya mereka jangan datang. Tidak bisa. Saya kasih ingat saudara, kalau keras hatimu, hati-hati. Kalau lewat penyakit juga kita mesti tahu kapan kita mati, ya kan? Lalu kita dalam hati, Tuhan, saya ingat itu Bapak Tuhan batu hari sambil tarik bilang, Tuhan, hati saya melembut, Tuhan masih. Tapi saudara tahu kalau kena serangan jantung, baru mau bilang tuh bilang apa tuh pulang. Ya kadang-kadang kita kepikir gitu toh. Ya nanti kan sakit banyak, Tuhan, dengan lem, kan biasa orang sakit kan tidak bisa omong keras seperti ini, Tuhan saya minta ampun, tidak. Tuhan masih bisa, tapi serangan jantung tidak bisa. Lu baru malaikat bilang, tuh apa? Pulang. Lu terlalu banyak omong selama ini kepala pulang. Nah itu masalah. Ada sampai ketahuan. Jadi saya kasih contoh praktis saja, masih bisa bilang Tuhan lengkap, lembutkan hati. Amin bang. Saya jangankan saudara mati, maaf ya. Kalau Pak Bambang kena stroke ringan, tapi saudara lihat orang yang kena stroke berat itu, sampai malaikat bingung kan? Yang tadi masih sehat omong, Tuhan saya minta ampun ya. Jelas itu, malaikat belum jelas. Apa yang kamu minta ampun? Hati saya batu, jelas. Tapi kalau sudah stroke berat, sudah tahu. Malaikat bilang apa? Saya minta apa lu minta mangga? Saya kasih tahu saudara, terlambat. Saya kasih ketahui saudara, tapi ini prinsip loh. Kan kita semua akan berhadapan dengan begitu masalahnya. Nah, betul toh? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan saya kan. Ada amin. Karena saya lihat orang stroke yang parah itu. Kenapa? Saya minta maaf. Kadang-kadang saya Tuhan beta mau doa, kau beta mau iman, kau mau ketawa. Tapi itu dia sudah menderita lah. Itu yang stroke saja omong betul. Apa lalu serangan jantung, ya? Dan juga celaka pas tabrak, seperti tadi yang di mana tuh, Soai punya tuh, itu kan hancur kepalanya, ya kan? Hancur. Itu lebih parah lagi. Bukan kalau itu yang tadi masih bilang tuh pulang. Kalau celaka langsung otak terbelah, mau bilang apa lagi? T pun tidak bisa, kan Tuhan itu ada huruf T pun tidak bisa lagi. Sudah intinya begini, jangan ketawa. Ini semua juga untuk saya. Jadi keras-keras batu, tapi ingat, buka hati cepat lebih baik. Karena Tuhan punya rencana lebih besar untuk saudara saya. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya